Bang Properti. Hari ini saya kedatangan tamu dari Bank Mandiri ini. Ya, Bank Mandiri salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia. Salah satu divisinya yaitu divisi KPR. Kebetulan saya kedatangan dari KPR Bank Mandiri yang Tamrin Branch ya, dengan Pak Edward. Pak Edward, apa kabar? Ya, baik Pak. Wah, satu lagi Pak Horas Sitorus. Pak Horas. Ya, sehat Pak. Sehat ya. Bank Mandiri yang di Kebon Siri ya. Yang di Cabang Tamrin ya. Tamrin. Oh, Tambah Tamrin. Area Tamrin ya. Area Tamrin. Area Tamrin. Cuma jalannya jalan Kebun Siri. Oh, Karena berbeda-beda Pak. Ada area Kebun Siri tapi jalannya jalan Abdul Muiz. Oke, Kalau oke. kita di area Tamrin. Area Tamrin ya. Jalannya jalan Kebun Siri. Oh, Kebun Siri. Oke, gitu. jadi hari ini Pak Edward dan Pak Horas ini mampir nih ke kantor Century 21 Prioritas nih. Katanya ada sesuatu yang mau dipromosikan ya. Tentunya thank you Pak Edward, Pak Horas sudah mampir ke kantor kami ya. Jadi kita broker properti tentunya ada kerjasama dengan bank. Salah satunya kerjasama dengan Bank Mandiri. Jadi kalau Anda mau beli properti berupa rumah, ruko, mungkin kios, saya nggak tahu nih kalau tanah bisa di-approve nggak nih di Bank Mandiri nih ya. Nah, jadi bisa melalui bank. Karena kenapa? Kalau kita bicara bank, bank adalah pihak ketiga yang akan membantu Anda jika memang keuangan Anda misalnya kurang-kurang dikit, lantar dia ada bermacam promo. Saya mau ngobrol hari ini dengan mereka berdua nih. Oke, Pak Edward. Nih, katanya Pak Edward mau buka nih. Gimana nih Bank Mandiri Pak Edward? Ayo cerita Pak Edward. Ya, terima kasih atas waktunya. Dan Pak Margo. Ya, Pak Margo, terima kasih untuk waktunya untuk hari ini. Ya, di sini kita dari area Tamrin atau area cabang Tamrinnya untuk kita perkenalan dulu aja nih Pak Margo. Ya, kalau untuk di Mandiri Tamrin sebenarnya hampir semua untuk bunganya sama sih Pak untuk di Mandiri. Kita ada banyak promo dan di Century 21 ini dia termasuk masuk ke bunga super promo. Jadi kalau ada orang beli properti lewat kami, terus orang itu mau KPR lewat Bank Mandiri, dapat super promo itu. Iya. Wih, keren. Super promonya apa tuh? Super promonya itu ada beberapa bunga Pak yang flatnya. Jadi misalnya dia mau ngambil yang flat 1 tahun, itu dia bunganya 3,75. Bentar. Jadi flat ya. Iya. Jadi flat itu bunganya dipatok tuh. Terus, iya, sama 1 tahun. Berapa? 3,75 1 tahun. Jadi 1 tahun 3,75. SBI berapa sekarang? Tuh SBI berapa sekarang? Di 2,5 ya? 2,5 ya, terus. Lalu dia ada juga yang flat 3 tahun. Flat 3 tahun. Dia 4,25. Oke, saya ulangi ya supaya yang nonton YouTube ini paham nih. Kalau mau ngambil misalnya beli properti lewat Bank Mandiri ngasih program nih khusus nih. Tapi program ini bisa diambil kalau Anda ambil dari broker Century 21 iya, ya. benar. Betul. Spesial bunga promo. Bunga promo ya. Ini ada nih wujudkan hunian impian, hunian idaman bersama Mandiri KPR ya. Jadi saya ulangi nih supaya jelas. 1 tahun itu flat itu 3,75. Kalau 3 tahun 4,25. 4,25. Oke, di atas 3 tahun. Lalu ada lagi flat 5 tahun. 5 tahun. Dia 5,5. 5,5. Jadi programnya 3 nih, Iya. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kalau misalnya nih, kan sekarang juga banyak orang yang pasangan muda kan, asal 5 tahun terlalu pendek, dia mau ngambil tarik panjang. Paling lama Bank Mandiri bisa kredit berapa tahun sih? Kalau untuk kreditnya dia maksimal bisa di sini. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Nih, buat milenial nih ya. Nih, daripada you nongkrong di kafe, uangnya buat ini, paksain beli rumah. Duitnya kurang-kurang dikit, DP minta sama orang tua deh, ya. Sisanya pakai Bank Mandiri bisa 20 tahun. Bisa Anda yang milenial 20 tahun. Kalau nggak maksain nggak bisa dapat rumah. Iya, jadi usia muda tuh harus ada tabungan lah. Nanti misalnya sebelum nikah, jadi udah ada rumah dulu untuk tabungannya. Iya. Jadi programnya sangat bagus sekali. Nah, saya tanya ke Pak Horas nih. Pak Horas, Bank Mandiri ini kan menyalurkan KPR. Itu selain rumah, apa aja tuh? Misalnya ruko atau ruang usaha, syarat-syaratnya tuh Pak Horas. Ya, terima kasih Pak Margo. Memang sih kita Bank Mandiri untuk yang kita bicarakan saat ini pembiayaan KPR. Yang bisa di cover itu salah satunya rumah landed,
Rumah landed ya. Oke, apartemen. Apartemen bisa. Apartemen Tapi bisa. bunga tetap sama. Bunga tetap sama Ya. karena ini khusus bunga untuk pembelian dari Century 21. Brokernya. Oke, pelan-pelan Pak, tenang Pak, Belanda masih jauh. Siap. Rumah, Apartemen. apartemen, Kios. kios, Kios bisa. kios bisa. Nah, terus Ruang usaha seperti ruang- ruko bisa, ruko. ruko bisa. Oh, Oke. Ruko, apartemen, kios. Tanah Pak. Untuk kapling tanah Bank Mandiri belum bisa. Oh, jadi kalau untuk tanah saat ini Bank Mandiri belum bisa Belum bisa. menggelontorkan untuk KPR-nya. KPR-nya. Jadi hanya itu aja tadi itemnya yang bisa kita untuk KPR-in. Oh, oke. Nah, syarat-syaratnya apa sih Pak Horas? Kalau misalnya saya nih mau beli properti lewat Century 21, ingat ya, brokernya Century 21, Century 21 prioritas yang alamatnya di Cempaka Putih. Dan juga kalau mau ke banknya Bank Mandiri yang areanya area Area Tamrin. Cabang Tamrin. Karena kita udah Tamrin. sama. Gitu. Nah, kalau apa kontak gue kasih deskripsinya di bawah ini. Nah, kalau saya mau ambil KPR nih, syarat-syaratnya apa sih Pak Horas mungkin bisa jelasin? Oke, siap. Untuk syarat-syarat KPR-nya kita ada beberapa kategori ini. Karena kita juga ada namanya rumah second, ada rumah primary. Ya. Tergantung dari season Century 21 ini. Ya. Saya yakin Century 21 ini pasti dia juga akan menjual yang namanya primary. Ya. Nah, tapi kita berbicara yang secondary dulu. Untuk syarat-syaratnya cuma 3 item aja. Yaitu satu, data pribadi, data tentang agunan, dan data tentang pekerjaan. Bentar. Jadi ini si pembelinya nih, kan ada 2 nih tadi Pak Horas bilang, ada yang second dan primary ya. Kita bicara second dulu nih. Ya, secondary itu yaitu data pribadi. Betul. Jadi apa data pribadinya Data Pak? pribadi itu cuma melingkup KTP, PP, suami istri Suami bila istri. sudah berkeluarga, Keluarga, oke. NPWP, NPWP. betul, surat nikah, Surat sama Kakak. kartu keluarga. Bukan ada satu lagi nih, katanya ada aturan baru nih. Masih punya BPJS Kesehatan. Memang sih kedepannya, cuma buat jaga-jaga kedepannya itu. Oh, Belum oke. untuk pengajuan dengan kondisi saat ini Saat ini ini ya, gitu ya. belum Iya. dulu. Belum Oke. ada, tapi wacananya kedepannya bakalan ada. Oke, jadi Anda nyiapin tuh yang tadi Pak BPJS. Horas bilang tidak 4 persyaratan tersebut ya. Nah, Oke. Nah, itu umum tuh semua tuh. Semua untuk profesi umum. itu, Pak. Betul. Untuk karyawan, wira swasta, profesional termasuk. Oke. Nah, itu yang data pribadi tadi. Mm-mm. Untuk data tentang kerja sebagai karyawan, Mm-mm. surat keterangan kerja minimal masa kerja 1 tahun di tempat dia saat ini. Oh. Kalau dia belum mencapai 1 tahun, bisa dipakai paklaring tempat kerja sebelumnya. Ah, Pak Klaring ya. Oke. Sama slip gaji 1 bulan terakhir boleh. 1 bulan, bukan 3 bulan, 1 Satu bulan bulan sekarang. terakhir. bulan. Makanya itulah Mandiri kelebihannya lebih kalau di simpel Mandiri ya? lebih simpel. Jadi kita Oh. mempersimpel si customer supaya jangan terlalu banyak juga untuk Ah. syarat-syarat. Kalau dokumen jadi nggak terlalu ribet juga. Terus sama Itu karyawan nih ya, untuk karyawan. Nah, Apalagi soal karyawan sama penggajian payroll. penggajian payroll. Iya, kalau rekeningnya di Bank Mandiri kita bisa Bantu untuk bantu cek rekening untuk korannya. mengecek rekening korannya. Oke. 3 bulan terakhir. Iya. Iya. Kalau dia di bank lain harus melampirkan memang. Oke. Karyawan ya, jadi Karyawan. simpel banget ya. Simpel ya. Jadi syaratnya gaji jadi 1 bulan ya. 1 bulan terakhir bisa, tapi yang terakhir. Yang rekening korannya wajib 3 bulan. Rekening Tadi koran wajib itu kita 3 bulan. kita bantu kalau untuk yang mandiri. Betul. Mandiri. Mm-mm. Misalnya nih, maaf nih. Ini saya karyawan nih baru kerja 2 tahun, terus gaji saya sekian terus ternyata dilihat dari rekening koran gajinya misalnya menurut Mandiri kurang nih, bisa nggak di backup sama keluarga? Sama ibu Jadi atau ini coba sudah ya? masuk ke ranah ini nih, Kemana nih? ke ranah processingnya ini. Ah. Kita tadi yaitu mungkin Syarat. Ah. kita lanjutkan dulu ke syarat Ya, tadi. ya, Kan ya. ada 3 item tadi. Yang tadi data pribadi, data kerja, sama data tentang agunan. Yang 2 udah nih tadi ya. Terus yang ketiga data agunan. Yang namanya kalau dia secondary tentu harus melampirkan kopi sertifikat, IMB sama PBB terakhir. Terbaru.
IMB dengar-dengar udah diganti nih PBG sekarang. Iya. Iya. Sertifikat, IMB dan PBB. Itu data agunan syaratnya tuh. Syarat, jadi kalau betul. Anda mau beli properti, misalnya nih tanda kutip Anda nggak lewat agent nih, Anda minta langsung ke si penjualnya, silakan. Makanya lewat Century 21 Makanya, Anda akan dibantu lebih mudah. lebih permudah. Iya, betul. Sudah ada di sana. Iya. Siapa lagi, Pak Horas? Oke ya, itulah yang 3 item itu tadi syarat utama untuk pengajuan KPR-nya. Nah, kalau sudah lengkap yang 3 itu, baru nanti ke banknya pengisian aplikasi. Oh, isi aplikasi. Tentu harus ada pengisian aplikasi sebagai pengajuan bahwa benar si debitur itu mengajukan ke bank. Aplikasi itu langsung dikasih aplikasinya atau ada sekarang udah zaman teknologi atau ada ininya? Tetap harus pakai pengisian karena tanda tangan basah. Oh, tanda tangan basah. Iya, bisa aja sih tetap. Oh, saya ini dulu, saya isi dulu di apa online bisa aja, tapi kan kita harus tetap ketemu untuk pengisian tanda tangan basahnya, Pak. Oke. Untuk membantu di awal sebagai untuk kita isi dulu pengisian ininya, tapi begitu ini kita harus buat janji untuk ketemu. Oke, janji harus ketemu ya. Iya. Jadi si account officer-nya dari Bank Mandirinya akan datang ke kantor si nasabah tersebut. Tergantung perjanjian, bisa aja di Century 21 sini, bisa di kantornya, itu tergantung komunikasi dengan si calon debitur aja, Pak. Alangkah lebih baiknya sih ya janjiannya di kantor Century 21. Dan di sini ya. Biar ada pilihan rumah-rumah. Ya, makanya dealnya dengan Century 21 ya. 21, iya betul. Itu karyawan tadi ya? Iya, betul, untuk karyawan. Jadi untuk si orang swasta tetap data pribadi yang seperti yang saya infokan tadi, ya standar lah ya, KTP suami istri, surat nikah, KK, sama NPWP pribadi. Kalau yang kedua, kalau karyawan tadi kan surat keterangan kerja. Kalau yang murah swasta diganti menjadi akte pendirian perusahaan beliau. Akte pendirian. Minimal minimal 2 tahun usahanya berjalan. Dilihat dari akte pendiriannya itu. Kalau tempatnya ngontrak, nggak masalah. Ngontrak apanya dulu nih? Si pengusaha kantornya ngontrak. Kita kan belum lihat ke situnya. Itu pada umumnya sih kita nggak lihat ke situnya sih. Karena kan dia kantornya di mana, paling nanti di survei ya. Di survei nanti kan. Ini hanya baru pelengkapan data ini dulu nih. Data ya. Ya, ada namanya akte perusahaan. Kalau yang dia berbentuk PT, Badan Hukum PT CP, ada namanya akte pendirian usaha, yaitu dilihat dari situ minimal sudah berjalan 2 tahun. SIUP, TDP, dan yang ini yang paling agak nasabah agak ini biasanya nih agak susah dibilang. Laporan keuangan 2 tahun terakhir. 2 tahun? 2 tahun terakhir. Makanya kenapa mesti 2 tahun terakhir? Ya satu, melihat kondisi perusahaannya itu, kenapa kita minta minimal perusahaan 2 tahun sudah berjalan itu, supaya bisa untuk ke analis ke ininya juga, pengajuan KPR-nya ini nantinya. Analisnya ya? Iya. Laporan keuangannya. Dan rekening 6 bulan terakhir. Rekening korannya? Rekening koran, usahanya ya. Jadi kalau karyawan 3 bulan ya? 3 bulan. Tapi kalau pengusaha 6 bulan. Iya. Oke. Itu pengusaha agak lebih syaratnya agak lebih banyak nih ya. Agak lebih hati-hati. Lebih hati-hati ya. Hati-hati. Jadi rata-rata yang agak susah perputaran uang itu yang laporan keuangan yang 2 tahun itu ya. Betul. Perputaran keuangannya sama dilihat ke mutasi perusahaannya. Mutasi ya. Itu minimal 6 bulan terakhir. Satu bank minimal, lebih dari satu bank dilampirkan mutasinya ya lebih bagus. Kita lihat kan, oh saya di bank X, ada juga di bank Y, ya udah lebih bagus dua-duanya. Perputarannya berarti di 2 akun ini dilampirkan aja. Ya, dilampirkan aja. Untuk mempermudah analisnya gitu. Oke. Itu yang kalau tentang karyawan. Itu tadi pengusaha itu kan sekarang kayak agunnya standar sama juga seperti yang profesional, Pak. Mode saya profesional nih. Profesional. Penyanyi. Apa saja? Kategori profesional apa nih, Pak? Profesional tuh broker, dokter, penyanyi, singer penyanyi, pengacara, betul. Terus
akuntan, Akuntan, publik. bisa termasuk. Mereka juga. syaratnya apa, Pak? Nah. Ayo, banyak nih yang nonton profesi Betul. itu loh. YouTuber, Pak. Ayo. Jadi memang untuk syaratnya pasti tadi yang 3 item itu oke kita lewatin dulu. Yang 3 itu yang jelas data pribadi sama data agunan udah ya, udah mungkin tadi udah saya infoin tadi. Terus yang profesional untuk datanya itu dia contoh kita ambil sebagai dokter, berarti ada surat izin praktek dan surat SID-nya. Surat izin praktek, ya. Dan SID-nya. Tadi apa S? SID. SID surat izin Dokter. dokternya. Oh. Itu di profesi dokter. Mungkin di profesi lain contoh pengacara mungkin ada apa namanya surat sebagai pengacaranya. Di akuntan mungkin juga ada. Kalau di seperti artis. Kalau artis biasanya kan ada dia mungkin kerjasama dengan apa namanya istilahnya? Production house. Production Iya. house. Kita dilampirkan itu untuk melihat berapa lama sih dia di kontrak di sananya. Kontrak kerjanya ya. Iya, karena kan dilihat dari sumber usahanya, sumber income-nya dari situ. pendapatannya. Seperti itu. Itulah yang pertama yang dimintain sama tetap ada sih melampirkan namanya. Kalau orang swasta tadi kan ada laporan keuangan. Kalau yang ini tetap dilampirkan namanya mutasi rekening juga sama income dia berapa sih per bulannya itu di ini aja semacam penggantinya laporan keuangan itu tadi. Itu untuk profesional. Gitu, Pak. Ya, jadi kita akan mempermudah semuanya sih nanti untuk syarat untuk prosesnya. Prosesnya sih paling ini makan 7 sampai 8 hari kerja dari dokumen sudah lengkap. Dari dokumen sudah lengkap. Tapi kalau dokumennya masih dicicil-cicil kita belum bisa anggap lengkap, Pak. Artinya sudah terpenuhi dengan kriteria-kriteria yang tadi. Gini. Saya tangkap dikit ya. Jadi kalau Anda beli properti ini, terus Anda ngajukan lewat Bank Mandiri, tadi Bank Mandiri bilang nih, 7 hari kerja, 7-8 hari kerja. Biasanya pada kenyataan di lapangan ya, karena saya langsung pelaksana atau praktisi, langsung orang di lapangan, bisa lebih gitu. Kenapa? Bisa lebih. Tadi beliau bilang, karena data-data yang dari nasabah, seperti laporan keuangan, data-data penunjang yang lainnya, yang itu terhambat. Jadi untuk proses bagian yang untuk menilainya, jadi dia makan waktu juga kan, itu yang bikin memang makan waktu. Sebenarnya kalau kita transaksi orang beli, kadang-kadang pemilik bilang kalau KPR kan lama, sebenarnya bisa cepet kok, maksimal 2 minggu kok. Betul, gitu loh. Beres, tapi kan data-data itu yang harus disiapkan gitu kan.